Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan bagaimana teknik untuk penggalian data melalui telaah dokumen. Ada beberapa cara dalam menggali data, salah satunya adalah melalui telaah dokumen. Di sini kita akan membahas yang melalui telaah dokumen. Tujuannya adalah agar asesor bisa memahami teknik penggalian data melalui telaah dokumen, menentukan poin penting dari dokumen yang ditelaah, dan mengidentifikasi keabsahan dan atau keaslian dari dokumen yang ditelaah. Ada beberapa kegiatan dalam melakukan telaah dokumen. Yang pertama adalah asesor memahami butir-butir yang ada di dalam IASP 2020. Kemudian menandai dokumen-dokumen yang akan ditelaah tiap butirnya. Dan bila ada dokumen yang digunakan untuk lebih dari satu butir, pastikan untuk mengingat dari bentuk atau model atau contoh dari dokumen tersebut. Selanjutnya, asesor masuk ke dalam Sispena, kemudian mengunduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah atau madrasah. Dari dokumen hasil unduhan tersebut, cermati poin-poin penting yang ada di dalam dokumen tersebut. Setelahnya, amati dokumen yang ditelaah tersebut dan identifikasi dari keaslian dari dokumen tersebut. Dan terakhir itu tentukan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan tapi tidak termasuk dalam unggahan untuk kemudian dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara. Ini ada banyak butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Dalam IASP ini ada 4 komponen. Yang pertama mutu lulusan, yang kedua proses pembelajaran, ketiga mutu guru, dan terakhir itu adalah manajemen sekolah. Pada butir-butir inti ini semua dokumen sama antara SD, SMP, SMA, SMK, SLB ini semua sama. Yang berbeda adalah butir-butir kekhususannya. Seperti nomor 1 sampai 11 pada mutu lulusan ini semua sama. SMK ini menambah 2 butir kekhususan yaitu nomor 36 dan 37. Selanjutnya SLB ini ada nomor 36. Untuk proses pembelajaran, kita perhatikan, kita cermati, ini ada nomor 15 tidak ada di sini, begitu pula nomor 17. Ini artinya 2 butir tersebut tidak melalui telaah dokumen, tetapi melalui observasi di sini. Dan ada 2 butir kekhususan pada SMK, ini ada 38, 39, dan SLB ini ada nomor 37. Selanjutnya pada mutu guru, sama ya, ini salah, ini 19 sampai 22. Untuk SMK ada butir kekhususan nomor 40 dan SD ada nomor 36. Terakhir pada komponen manajemen sekolah, SMK ini ada butir kekhususannya 41 sampai 48, SLB 38 sampai 40. Dan ini adalah butir-butir yang melalui telaah dokumen. Ini contoh nama dokumen. Mutu lulusan contohnya adalah pada butir 1, nama dokumennya ada tata tertib sekolah, buku piket, catatan guru, dan wali kelas. Kemudian pada proses pembelajaran itu ada RPP, ada LKPD ya, misalnya lembar kerja peserta didik. Selanjutnya pada mutu guru ini ada RPP, dan manajemen sekolah pada butir 23 ada notulen rapat penyusunan RKS RKAS dan dokumen RKS RKAS-nya. Selanjutnya asesor masuk ke dalam Sispena, kemudian mengunduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah atau madrasah. Dari dokumen tersebut, cermati poin-poin penting atau substansi isi apa saja yang ada di dokumen tersebut dengan cara mencermati rumusan pencapaian butir dalam IASP
dan mencermati indikator-indikator dalam butir-butir tersebut. Ini contoh pada dokumen RPP, cara menentukan poin penting dalam substansi RPP dilihat dari pernyataan pada butirnya. Adakah ini proses pembelajaran berlangsung secara aktif? Adakah pada substansi RPP itu kegiatan yang menunjukkan kegiatan pembelajaran aktif? Adakah interaksinya? Dan kemudian, apakah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa? Apakah terlihat pada RPP tersebut? Dilihat model pembelajarannya bagaimana, medianya bagaimana, kemudian apa sumber-sumber belajar yang digunakan. Itu bisa dilihat dari langkah-langkah pembelajaran juga, metode-metodenya, apakah mendukung untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan seluruh siswa. Ini adalah contohnya. Ini contoh dokumen tata tertib buku piket dan catatan guru atau wali kelas. Ini dokumen yang diunggah untuk buku piket dan catatan guru atau wali kelas. Ini bisa dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui wawancara, karena ini tidak terdapat dalam dokumen yang diunggah. Selanjutnya, identifikasi keaslian dokumen yang ditelaah. Kapan pembuatan RPP-nya, apakah ada tanda tangan guru, tanda tangan kepala sekolah, dan apakah itu hasil copy paste atau